Ya, satu orang, Ngacung. Kira-kira apa perbedaannya? Dari gambar sendiri. Kelebihannya apa? Kenapa jadi orang memilih pengeringan beku? Kok masih bingung? Kan dari praktikum juga sudah kan? Katanya Anda sudah praktikum. Jadi kelebihannya apa? Bahan pangannya dari gambar aja ya? Kan Anda sudah praktikum juga kan? Iya kan? Freeze drying Anda sudah praktikum kan? Berarti Anda sebenarnya review loh. Video cuma saya penekanannya ke bentuknya, kalau Anda mungkin ke prosesnya. Ya, ada nggak perbedaan antara pengeringan dengan pengeringan beku? Anda bicara mengenai prosesnya kan? Tapi otomatis kan kita harus bicara kenapa orang milih itu kan? Pasti ada kelebihannya kan? Ya kan? Nah kelebihannya saya lihat di mata kuliah saya ini lihat dari mutu pangannya gitu kan? Nah, Anda udah praktikum tadi udah paham dong? Saya bingung sih. Anda teknik ini udah praktikum kan? Ya, Anda lagi praktikum ngapain dong? Sepertinya nggak paham gitu loh. Paham nggak di praktikum? Nah, prosesnya paham kan? Nah, terus sekarang saya tanya, apa yang membedakannya di situ? Terus akibat bukan akibat, positifnya apa itu dari produk pangannya itu? Kalau kita bicara pangan loh ya, kalau Anda nggak pangan harus oke lah. Pasti ada perubahan dong, ada perbedaan dong, benar nggak? Dengan alat yang lebih mahal, teknologi yang lebih canggih, ya kan alatnya lebih mahal kan, biayanya juga jadi lebih mahal. Tapi pasti ada nilai lebihnya kan, benar nggak? Nah, Anda sudah praktikum, sebelum praktikum kan Anda dapat teorinya dong, pasti dong, ada briefingnya dong, benar nggak? Ada kuliahnya dong. Tapi nggak bisa. Nah, sekarang saya tunjukkan dalam gambar ini, kemarin sudah saya jelaskan, kalian juga sudah diskusi. Sekarang saya tanya, kira-kira kelebihannya apa di sini? Ini masa dari sekian orang nggak ada ya, dari sekian orang ya coba Anda saringannya itu tidak menghasilkan perubahan warna kayak contoh pada apel kalau misalnya menggunakan apel pada perubahan jadi ya oke. Karena ada apa kenapa begitu dalam prosesnya dulu saya mau nanya. Anda orang teknik ini katanya orang proses, jadi Anda cerita berdasarkan cara berpikir Anda orang teknik ini. Itu produknya betul, itu salah satunya itu, tapi ada hal yang lebih penting sebetulnya di situ. Sekarang ke prosesnya dulu, kenapa bisa begitu? Anda kan sudah tersinggung. Oke, Anda sering menjawab yang lain. Kenapa beda? Kenapa tadi katanya warnanya tetap bisa bertahan, warnanya, bentuknya masih bisa dipertahankan. Nah, pasti ada sesuatu yang diubahkan dalam proses pengeringan itu kan? Iya, paham tidak? Iya, Anda karena tidak melalui proses pemanasan yang cukup tinggi, jadi warna dan bentuknya berbeda. Ya, jadi melalui proses apa dulu? Proses pendinginan. Apa pendinginan atau apa? Tidak hanya pendingin kok. Pembekuan. Nah, jadi tujuannya dari situ pengeringan itu adalah untuk apa? Menghilangkan kadar air. Ya, karena pada saat Anda mau menghilangkan kadar air, langsung Anda mikir proses pengeringannya seperti apa? Antara pengeringan biasa dengan pengeringan beku, gitu kan? Nah, di dalam prosesnya pasti ada perbedaannya di sini adalah adanya freezing dulu. Betul nggak? Nah, pada saat freezing, apa yang terjadi pada kandungan air dalam bahan pangan tersebut? Apa yang terjadi di situ? Itu yang menyebabkan menjadi produknya lebih baik. Ya, kira-kira apa? Coba Anda bandingkan pengeringan Anda di oven atau di tray dryer, bukan beku, bukan pembekuan, bukan pengeringan beku. Kira-kira keadaan airnya itu seperti apa? Itu yang membedakannya kan? Kira-kira apa perbedaannya? Kondisi airnya seperti apa? Satu orang. Mana Anda yang di depan? Kalau misalnya pengeringan beku, kondisi airnya itu menjadi beku, kemudian padat. Jadi nanti Iya.
Kalau misalnya yang pengeringan biasa tidak ada proses pemadatan dan pembekuan, jadi proses perubahan itu lebih cepat. Airnya dengan Iya, cara fluida lah, ya. Kan Kalau fluida kan ada aliran di situ, jadi airnya, keadaannya tidak ada perubahan. jadi airnya kemana? Langsung Langsung menguap, kan? Benar nggak? Nah, pada saat langsung menguap itu apa yang terjadi di dalam pangan tersebut dibandingkan pada saat dia freezing? Permukaan luarnya jauh lebih Yang mana? yang pengeringan biasa. Ya apa? Airnya yang tadi kan menguap, benar nggak? Menguap, jadi dianggap airnya hilang kan? Iya. Tidak hilang 100%, ya pasti ada. Otomatis itu akan berpengaruh lebihnya kalau suhunya tinggi, muncul shrinkage, mengkerut lah, mengering lah, mengeras lah, begitu kan? Nah, tapi kalau pada saat pengeringan beku, pada saat dia beku, si airnya tuh membeku kan? Air yang mana di sini? Yang berada di pori-pori dari Ya, jadi pada saat dibekukan, semua bahan itu kan punya pori-pori dong, semua bahan apapun bahannya. Isinya apa? Kandungan air. Paham tidak? Isinya kandungan air. Pada saat dia freezing, si kandungan air di dalam pori-pori itu membeku semua. Benar nggak? Bisa disebutnya pengeringan beku. Dia membeku semua. Pada saat dia beku, kamu lakukan sublimasi, betul nggak? Melalui vakum. Iya. Berubah semua menjadi gas. Artinya apa itu si uap airnya, si bekunya kemana? Berubah menjadi gas. Benar nggak? Sama sekali tidak berpengaruh pada bagian dari makanan itu. Cuma jadi bagaimana itu si makanannya? Bagaimana itu si makanannya jadi porus di sini gambarnya. Paham tidak? Itu yang harus Anda pahami. Kenapa saya harus melakukan sublimasi? Nah, dari situ Anda tahu berarti kondisi operasi saya harus seperti apa nih di alam. Vakumnya berapa, tekanannya berapa, itu nggak? Suhunya berapa supaya proses sublimasi itu berjalan. Itu kan teknik kimia banget gitu. Saya nggak ngerti, yang udah praktikum tapi kok punten-punten, maaf nih saya. Jangan-jangan lebih praktikum karena nggak paham. Ya kan? Itu kelebihannya. Jadi dia bahannya jadi porus, tidak berpengaruh pada bagian yang lainnya. Sehingga freeze drying itu, produk freeze drying itu bentuknya masih utuh, hanya dia porus, bolong lah. Airnya udah menguap semua, berubah dari padat menjadi gas lewat sublimasi itu. Nah, sehingga jadi bagaimana? Itu prosesnya kan? Sekarang dilihat dari mutunya. Jadi bagaimana tisu? Kelebihannya jadi bagaimana ke makanan tersebut dibandingkan dengan pengeringan biasa? Apa yang kamu bilang? Ya, dan yang menguntungkan kenapa orang yang hobinya traveling, yang bikers apa yang suka naik sepeda, yang hikers, yang naik gunung di luar negeri itu sering membawa freeze dry food. Ada alasannya kenapa daripada yang bawa yang masih segar. Kenapa? Lebih ringan. Jadi kalau kamu ambil apel itu satu plastik kecil itu kamu tumpahin itu gini tuh banyak banget, tapi enteng banget karena dia porus. Nah, hanya setelah proses freeze dry ini kan langsung harus dikemas kan, betul tidak? Nah, kekurangannya apa di sini? Karena akibat porus itu, kekurangannya apa di sini? Dan kekurangan ini harus kalian antisipasinya seperti apa? Kekurangannya apa? Ada kelebihannya, tapi ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Kan tadi sudah kering, porus kan? Nah, pasti ada kekurangannya. Sehingga industri membuat sedemikian rupa untuk meminimalisasi kekurangan tersebut. Itu yang membuat harganya jadi lebih mahal juga, termasuk itu. Selain proses freeze dry. Kira-kira bagaimana? Anda bayangkan suatu bahan berporus.
pori-porinya ya kosong kan, artinya kan porus kan. Kira-kira apa? Mudah rusak itu dijelaskan, tidak bisa ngomong mudah rusak. Mudah rusak itu harus dijelaskan. Anda orang kimia. Yang mudah rusak itu gimana? Sekarang di lingkungan yang berhubungan dengan lingkungan kita. Mudah rusak itu kalau kena benturan, iya kan? Oke, itu kan tidak kena benturan, itu bisa menyebabkan mutunya turun, rasanya jadi beda. Tidak usah jauh-jauh bakteri. Kenapa mudah alot? Kenapa mudah alot? Kan kalau kena dalam udara, sedangkan itu bahannya sudah dengan pori-porinya jadi Pori-porinya terbuka. ya, Kena udara, langsung poinnya, jangan udaranya yang Anda ambil. Dari udara tuh apanya yang Anda ambil? Ya. Kira-kira kenapa porus? Tadi ujung-ujungnya alot, mengeras, betul. Jadi kenapa dia punya sifat apa? Kalau porus, kalau porus, coba bayangkan aja Anda melihat sesuatu yang porus gitu. Mudah menyerap air. Ya, mudah menyerap air dengan nama lain. Mudah menyerap air, istilah kimianya apa? Ya. Mudah menyerap air, apa istilahnya? Istilah mudah menyerap air, istilah kimianya. Kalau kamu nyimpen zat kimia harus seperti tutup karena betul banget mudah menyerap air, tapi nama istilahnya apa? Ya? Hidrofilik suka sama air, beda lagi, dia belum tentu bisa menyerap air. Apa gampang menyerap air, tapi dia suka air, beda pengertiannya. Ya, higroskopis. Jadi dia sifatnya higroskopis. Karena sifatnya higroskopis berarti apanya yang harus Anda pertimbangkan pada saat apa? Jenis apanya yang harus Anda pertimbangkan? Jenis kemasannya. Jadi kemasannya jangan sampai kemasan yang mudah menyerap air. Jadi kemasannya harus tahan terhadap air. Kemasannya kemasan tertentu. Jadi kalau Anda lihat freeze dry makanan, freeze dry food, itu kemasannya berbeda dengan kemasan biasa. Karena dia harus bisa mempertahankan porusnya itu. Sehingga apa? Bahannya mempunyai barrier yang tinggi terhadap moisture, uap air maupun udara. Atau nggak barrier? Tahu apa barrier? Pelindung, penghalang, benar nggak? Lawannya apa? Yang mudah dilalui air atau udara. Ini kimia kelas 3. Apa? Mudah dilalui air, dilalui udara. Lawannya barrier. Nggak tahu. Permeabilitas. Pernah nggak dengar istilah itu? Pernah lah. Kalau nggak pernah saya bilang sama begini. Benar nih. Tahu permeabilitas. Permeabilitas itu mudah dilalui oleh air, udara, CO2, apapun yang ada di lingkungan terutama. Ya. Nah, jadi si bahan kemasannya itu harus permeabilitasnya tinggi atau rendah? Rendah, barriernya tinggi. Cari itu apa bahannya? Ya nggak tahu, tinggal cari bahan kira-kira bahan yang punya karakter seperti itu apa. Yang disebut dengan food packaging itu nanti keluar
Modul terakhir food packaging, pengemasan. Pernah nggak belajar food packaging di teknologi pangan mengenai packaging? Packaging teknologi. Baik, oke. Nanti minggu depan mudah-mudahan masih singkat. Paham sampai sini? Nah, jadi itu kekurangannya, kelebihannya porus jadi enteng, kekurangannya itu sehingga pada saat pengemasan harus Anda lakukan seperti itu. Ya, paham? Anda paham masih nggak bingung? Tapi paham kan? Paham. Jadi banyak lihat catatan teknologi pangan atau praktikumnya. Coba praktikumnya pada saat freeze drying itu seperti apa? Jelaskan nggak? Sampai ke produknya nanti seperti apa? Meskipun mungkin hasilnya nggak tidak berhasil mungkin, ya. Mungkin kadar airnya masih tinggi, tapi paling tidak anak idealnya tahu. Karena dari awal itu sebetulnya sudah tidak ideal. Kenapa tidak ideal alatnya punya Anda? Menurut saya itu nggak kurang ideal. Nah. Nah, lihat gambarnya. Kira-kira apa? Yang punya Anda bagaimana? Yang Anda pakai? Ingat kan? Praktikumnya masih ingat kan? Kalau lihat gambar dari sini antara freezer sama dryer tuh gimana? Hah? Ya, dalam satu alat. Cuman tempatnya aja, ruangannya berbeda, ada pembatas. Kalau yang punya Anda? Beda, Anda sempat pindahin, benar nggak? Nah, pada saat pindahin tekanan udara, suhu dan apapun berubah tuh. Benar nggak? Kalau itu kan langsung. Ya. Ya, paham. Dan saya yakin Anda freezingnya nggak tahu pada suhu berapa yang Anda pakai. Kan ada istilah kemarin apa? Fast freezing, slow freezing. Apa risikonya? Ya. Paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini mengenai freeze drying? Nah, ini kalau yang benar tuh seperti ini. Tidak ada bedanya secara fisik antara sebelum dan setelah di freeze dry. Yang fresh tomat, yang freeze dry, kemudian itu apa? Strawberry. Jadi kalau di mutu baik eksternal maupun internalnya sesuai idealnya seperti ini. Yang punya Anda gimana? Dari praktikum. Pakai apa? Bahannya? Bagaimana? Kamu timbang nggak sebelum dan setelah? Ukurannya banyak? Tapi berapa persen? Kandungan airnya kamu cek. Kalau saya dulu praktikum pakai kaca pembesar, dilihat porosnya. Jadi dari pada saat freezing kita cek benar nggak dia freezing, frozen, ya ukuran kristalnya kita lihat. Paham? Ya, jadi bisa diperbaiki wawasan Anda ya.
Saya hanya bisa mengendalikan bentuknya, tapi otomatis prosesnya juga Anda harus tahu. Jadi tahu. Karena Anda harus bicara, karena kita bicara keamanannya adalah di CCP-nya, critical control point-nya. Itu tidak? Yang sama pakai radiasi kan, ya kan? Berarti Anda tahu pada saat Anda melakukan freeze drying itu CCP-nya itu yang mana? Di bagian fasa mana? Di bagian unit proses mana CCP Anda? Mulai dari freezing atau mulai dari sebelum Anda praktikum, CCP-nya itu apa? Misalkan pemotongannya yang harus, kalau dipotong, pemotongannya yang harus seragam, misalkan, dan seterusnya. CCP-nya itu apa? Ya. Oke. Dimakan nggak? Dicoba nggak apelnya? Kenapa enggak? Berarti Anda nggak yakin dong. Harusnya Anda yakin, coba sendiri. Dicoba. Gimana? Ada alot nggak? Atau ada bedanya nggak? Atau keras nggak? Harusnya crispy. Lebih ya lebih kriuk gitu. Tapi nggak kriuk. Kalau masih ada kandungan aminnya, Masih banyak. nggak tahu. Ya. Ya, jadi kalau dia disimpan dalam storage yang betul-betul memenuhi syarat, dia tetap enak begitu. Tapi kalau Anda mau dibawa dalam bentuk kemasan ya tetap enak gitu. Tidak berubah. Kira-kira kesalahannya, kekurangannya tahu nggak lagi praktikum apa? Setelah ini, setelah kita bicara diskusi ini. Mulai dari awal. Kekurangan apa pada saat saya praktikum sehingga tidak selain alatnya yang kurang ideal loh ya, tapi kan sikap kita, kondisi operasi yang Anda lakukan. Warna apelnya itu waktu dikupas tuh langsung apa? Browning. Kenapa harus dikupas misalkan? Kalaupun harus begitu, Anda harus rendam dulu dalam asam sitrat atau apa itu supaya menghindari browning. Itu kan proses enzimatis kan, itu di teknologi pangan harusnya ada. Ya. Nah, kalau di Indonesia lebih banyak melalui bukan freeze drying karena harganya mahal, apelnya diapakan? Kamu suka makan apel, keripik apel nggak yang buatan Malang itu? Enak itu, masih asem, masih segar. Apelnya biasanya apel hijau itu. Itu proses apa itu? Bukan freeze dry di situ ditulisnya. Karena kalau freeze dry harganya mahal, ya. Kemasannya juga sepertinya bukan kemasan untuk freeze dry. Diapakan itu? Betul, di oven vakum? Atau kayak nangka? Tahu nangka? Pernah makan keripik nangka? Enak kan? Rasa nangkanya masih kerasa kan? Wangi tapi crispy gitu. Itu proses apa? Itu teknik kimia itu. Anda juga udah belajar pasti praktikum. Oke, nanti kita masuk ke bab itu. Sekarang ini. Oke, ini sudah paham yang freeze drying? Paham ya? Jangan bengong lagi kalau ditanya. Ya, jadi Anda tahu CCP-nya penting. Jadi Anda harus tahu kira-kira urutan prosesnya seperti apa, CCP-nya itu seperti apa, bisa Anda jelaskan. Ya. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya adalah pemanasan atau heat processing. Kalau saya lihat di sini Anda sudah belajar semua, nggak tahu tapi tidak di teknologi pangan, mungkin di mata kuliah yang lain.
Pertama, pemanasan melalui steam atau hot water. Blanching, pernah mendengar istilah blanching? Apa tuh? Anda? Dari air panas terus langsung ke es gitu. Air panas ke es dulu. Jadi misalnya tuh sayuran tuh dari yang air panas terus langsung dimasukin ke air dingin. Enggak, ke air panas maksudnya untuk apa? Blanching. Anda dapatnya di mana? Di mata kuliah apa? Teknologi pangan. Coba blanching itu seperti apa? Tujuannya untuk apa? Bisa menggunakan steam, bisa juga menggunakan hot water. Biasanya pakai conveyor disemprot dari atas. Semprot dari atas bisa dalam steam, tapi bisa juga dalam hot water. Kayak shower, kalau shower kamar mandi. Terus ininya jalan. Kira-kira untuk apa? Blanching itu untuk apa? Kalau sudah review. Nah, lihat catatan Anda gimana catatan Anda? Blanching, nggak usah lihat HP, kamu punya catatan nggak? Untuk menonaktifkan enzim atau mikroba, maksudnya? Untuk menonaktifkan enzim atau mikroba yang ada di dalam. Ya, secara umum untuk apa? Secara umum saja. Di kamu pernah lihat nggak petani-petani sayur buah-buahan di Puncak, di Lembang, itu melakukan blanching sebetulnya dan masuk ke supermarket. Cuman ya blanching apa adanya lah sederhana. Tapi niatnya sudah blanching. Memperpanjang proses pengawetan. Biar lebih awet, betul, tapi tidak memperpanjang proses pengawetan. Penekanannya bukan proses pengawetan. Kira-kira? Nah, tujuannya aja dulu apa? Itu akibatnya kan? Tujuannya apa? Sederhana aja. Biar kalau dari warnanya itu biar Selain itu, yang penting tujuannya untuk apa sih? Blanching. Misalkan dia metik daun-daunan, misalkan di Lembang, ya kan? Kan kamu kalau jalan-jalan ke Lembang atau ke daerah atas itu pakcoy misalkan, atau apa selada, atau apa tanaman apa yang biasa, saisin misalkan ya, atau kangkung, atau bayam, jalan, pinggir jalan gitu kan, benar nggak? Ada lewat mobil, lewat motor, kena air hujan, kena udara panas, kena debu. Nah, si petani melakukan blanching. Iya, intinya sebetulnya untuk membersihkan kotor debu yang sekitar ada di situ. Tujuannya sebetulnya itu dulu. Petani mana berpikir sih untuk mempertahankan enzim, benar nggak? Tujuannya adalah itu dulu. Membersihkan dulu tujuannya. Nah, membersihkannya, kalau petani dia cukup direndam di air, nggak tahu airnya apa, dikeropok keringin, gitu kan? Benar nggak? Ya kan? Sangat sederhana. Tapi sudah berniat baik begitu. Tapi kalau yang dijual di pasar boro-boro dikeringin, ketik-ketik kaliin jual, gitu kan? Jadi kita harus nyuci, ya, otomatis kan? Kita nyuci sayuran yang beli di supermarket dengan yang beli di pasar beda. Nah, kan? Kalau saya beli di pasar di pasar Cibogor sana, kalau beli kangkung atau bayam itu harus sampai 3-4 kali itu saya cuci pakai air. Karena kalau nggak di atas begini, nggak kelihatan. Tapi kalau dari supermarket lebih bersih, karena dia lakukan blanching dulu sama si petaninya. Meskipun sederhana. Ya, jadi secara umum orang awam tuh itu. Tetapi di teknologi pangan, karena kita belajar teknologi pangan dan ada istilah pengendalian mutu pangan, ada sertifikat HACCP dan segala macam, ada syarat-syaratnya orang jualan mulai dari supermarket hingga sampai ke industri, maka blanching ini diperbaiki. Ya, dengan cara tidak hanya dengan air, tapi airnya harus mengalir. Di situ kalau di industri, kalau di supermarket yang besar, itu pakai conveyor,
Konveyernya diberhentikan dulu, itu disemprot, bisa disemprotnya pakai steam, ya, pada suhu tertentu, jangan terlalu panas, begitu ya. Dan gerakannya cepat atau pakai air panas, ataupun ada juga yang pakai air dingin kalau dia nggak tahan sama suhu tinggi. Itu berjalan, itu konveyor berjalan, sepanjang jalan ini disemprot, jadi showernya tuh banyak. Kebayang nggak? Gambarnya ada nggak? Ya, seperti itu. Nah, secara teknologi pangan, betul, dia mempertahankan warna. Jadi warnanya tetap hijau, hijau, merah, merah, orange, orange. Ya. Nah, kedua juga apa? Dengan panas itu. Enzim yang menyebabkan dia mengalami pematangan agak dihambat sedikit, tidak banyak. Karena dilewatkannya juga hanya sekilas. Tapi karena dengan tekanan tinggi, otomatis debu-debu yang nempel itu kebuang, kan? Benar nggak? Karena tekanannya tinggi, kan? Bisa Anda bayangkan? Ya, kalau Anda mandi pakai shower, misalkan, kan sebelumnya airnya yang nyebrot gitu kan, tekanannya tinggi, kan? Rasa enak kan di sini, kan? Betul nggak? Malah kadang-kadang orang yang pegel masuk angin, malah di Garut di mana itu salah satu pengobatannya disemprot dengan air panas dengan tekanan tinggi. Tapi kalau tekanannya rendah, airnya cuma bocornya pelan-pelan, nggak kerasa kan? Karena nggak malah masuk angin kita. Ini juga sama. Ya, jadi Anda bayangkan, Anda bisa membayangkan seperti itu. Nah, di situ pada saat itu enzim itu keaktifannya turun. Mikroba yang nempel di permukaan, mikroba patogen, mikroba yang yang sekitar lingkungan itu bisa mati juga, bisa lepas begitu dari daun atau dari sayuran atau buah-buahan. Nah, tetapi itu jangka pendek. Balancing itu jangka pendek, karena pematangan kan terus berjalan, betul nggak? Anda kemas, masukin plastik, simpan di showcase, pematangan terus berjalan meskipun perlahan. Jadi tetap aja nanti beberapa hari lagi warnanya berubah. Bakteri juga mungkin bakteri yang tahan terhadap suhu tinggi, dia masih nempel. Jadi balancing itu hanya untuk sementara saja. Jadi orang lebih ke balancing itu supaya penampilannya lebih segar, lebih glowing. Betul kan? Kalau gitu kan jadi lebih mengkilat, daunnya lebih muncul, warnanya tuh lebih muncul. Gak beluak gitu loh, bersih, karena debu-debu sudah hilang di situ. Paling nggak debu sudah hilang, itu balancing. Oke, pasteurization and heat sterilization Anda sudah paham, di bioproses sudah. Kemudian using hot air, pakai udara panas, dehydration atau drying. Ya, pengeringan sudah, tadi pengeringan, drying Anda sudah paham. Smoking, pengasapan. Pengasapan itu seperti apa? Menggunakan dari hasil steam kan itu kan uapnya yang diambil pengasapan itu pada suhu tinggi. Karena diharapkan, nah kalau pengasapan itu enzim maupun bakteri itu bisa mati betul. Karena pengasapan itu suhunya cukup tinggi, karena pengasapan itu bisa menjadi matang. Jadi mungkin yang disebut dengan daging asap. Daging asap itu kan udah matang. Ya, tinggal Anda treatment aja mau dibikin apa. Kemudian baking. Baking apa? Baking apa? Ya, dipanggang. Dan extraction. Dengan ketukar antara extraction sama extraction yang satunya lagi mana itu ada spidol. Nggak ada dua spidol. Coba cari emang spidolnya, saya mau nulis ini gimana? Cara membacanya sama tapi pengertiannya berbeda. Extraction sama extraction. Mirip bahasanya apa? Mirip extraction sama extraction. Kalau ini extraction.
Kalau di Indonesia kan apa? Ekstruksi dengan ekstraksi itu beda. Ekstruksi pernah belajar? Alatnya apa disebutnya? Extruder. Kira-kira di industri pangan itu apa? Hasil ekstruksi. Yang jelas itu apa? Apa itu ekstruksi itu apa? Ya, jadi apa? Apa yang terjadi di situ? Ada hot extraction, ada room extraction. Kira-kira apa? Kalau di mesin itu jadi pelet, jadi bentuknya ada yang kotak, ada yang persegi. Jadi itu ada tahapan proses apa saja prosesnya. Ekstruksi itu ada tahapan ini prosesnya apa? Ya, pengajuran, pengadukan, dibentuk. Nah, kira-kira kamu bikin apa? Sering makan di kafe atau di tempat kos atau jajan. Kira-kira yang masuk nugget tidak terlalu sih, ekstruksinya tidak terlalu. Saya bisa pakai tangan juga. Sereal. Terus apa? Ya, pasta itu semua jenis pasta, dari noodle, dari apa itu, makaroni, itu namanya pasta semua. Itu adalah hasil ekstruksi. Ya, alatnya namanya ekstruder. Kamu pernah lihat nggak? Di rumah punya nggak ibumu bikin mie sendiri? Pernah nggak? Itu ekstruder itu, cuma kecil-kecilan. Campur, ya nanti di sini kan keluar bentuk minyak mau yang lebar, mau yang kecil, itu ekstruder. Cuma mungkin suhu dingin kan, suhu panas bukan suhu dingin. Tapi kan prosesnya pencampuran, itu kan pencampuran antara terigu dengan apa, dengan telur diaduk, mengadukan, kamu cetak sesuai dengan seleramu, mau mie tebal, mie kecil dan segala. Ya, nah kemarin kan ada yang dengar nggak yang seminarnya ini anaknya dua-duanya nggak datang lagi. Yang seminarnya si siapa? Ekspor sama Indonesia ada itu eksklusifnya. Pasti ada dong itu mie. Ini kan termasuk ke jenis pasar. Nah kalau jenis seragam itu namanya eksklusi. Beda dengan ekstraksi. Kalau pakai bahasa Inggris mirip, tapi cara penulisannya berbeda. Ya, ada di kuliah kita pakai kuliah itu kan teori kan. Oke. Nah kemudian itu yang menggunakan hot air, udara panas, ya. Sekarang kita bicara mengenai using hot oil. Salah satunya adalah frying. Kita kan juga sudah praktikum frying. Ya. Hari-hari kami juga praktikum frying di rumah. Ya. Oke. Nah, prinsipnya dari pemanasan heat processing itu terjadinya heat transfer. Ya, heat transfer ada yang disebut dengan convection, conduction, radiation, Anda sudah tahu. Itu pelajaran awal, betul tidak? Di mana? Di termodinamika atau di mana? Saya nggak tahu. Atau di mana Anda belajar mana? Pelajaran SMP, SMA. Tapi harus Anda bedakan, convection seperti apa, conduction seperti apa, radiation seperti apa. Nah, frying itu adalah adanya bagian dari proses di sini. Jadi di sini terjadi heat transfer. Oke. Kira-kira frying yang Anda lakukan di rumah itu, menggoreng itu kira-kira ada proses apa di situ? Induction, ada convection, ada radiation, ada, tiga-tiganya ada. Benar nggak?
Jadi Anda sekalinya menggoreng itu bisa cerita banyak. Ya. Nah, sekarang kenapa dijadikan teknologi di sini? Karena ternyata frying yang kita lakukan itu banyak sekali kekurangannya. Banyak sekali yang menyebabkan kerugian di kita, baik secara kesehatan ya, dari mutu pangannya, juga ke lingkungan. Oh, ini yang gambar blanching ya. Ini ada blanching di sini. Ini salah satunya menggunakan steam. Di atas ini ya, ini alatnya. Jadi dia ditutup ini bentuknya seperti ini. Ini yang masih kuno ya. Kalau yang sudah baru sudah pakai shower. Oke, ini frying. Ini frying yang umum. Nah, di dalam frying ada istilah dua yang disebut dengan deep frying. Dan shallow atau surface frying. Kapan Anda goreng secara deep frying atau kapan Anda goreng secara shallow frying? Deep frying kayak goreng ayam ayam crispy itu kan minyaknya banyak terus kayak semua ayam itu pasti benar-benar minyak. Ya, itu deep frying. Kalau shallow frying? Kalau shallow frying itu yang tumis-tumisan itu kan. Tumis-tumisan itu sebanding ada airnya banyak ya. Dan itu diaduk, nggak termasuk kalau menurut saya kalau tumis-tumisan. Kira-kira yang lebih kelihatan kalau dia shallow frying. Kamu pernah beli burger? Jalan. Apanya itu? Dagingnya? Nah, itu shallow frying. Wajarnya kan tipis gitu kan. Martabak itu shallow frying. Kalau tumis-tumis itu diaduk soalnya. Kalau martabak itu kan diaduknya di luar itu kan. Diluarin. Kan nggak? Beda. Burger juga dagingnya diaduknya kasih bumbu atau bawang bombay segala macam kan di luar. Tapi kalau tumis beda. Tumis tidak termasuk dalam shallow frying. Tumis ya, nggak tahu istilahnya mungkin ada bahasa Inggris apa tumis. Tumis itu kan digoreng tapi dikasih air dikit gitu kan. Istilahnya tumis itu kan. Ya. Oke. Ya. Nah, itu tinggal tujuan Anda. Anda mau secara shallow atau secara deep frying, tergantung. Dadar telur itu shallow. Ya. Kadang-kadang ceplok telur juga shallow, tapi ada juga yang pengen deep. Itu kan selera, pengen garing banget. Telurnya masih yang tengahnya terutama belum matang. Tapi kan ada juga yang pengen matang banget. Tapi ada juga yang setengah matang, ya sudah di shallow frying saja. Telurnya masih bulat tengahnya. Kan? Tidak, justru dia mencari supaya telurnya masih dimakan setengah matang, panas-panas saja, masih matang. Kan tergantung selera. Ya. Oke, nah sekarang ini fryingnya ini adalah deep frying. Karena ini nanti ada hubungannya dengan vacuum frying, ada hubungannya dengan continuous frying yang dilakukan di industri. Ya. Oke. Nah, kira-kira pada saat frying ini Anda harus kalau bicara mengenai pengendalian mutu, pertama pra-proses dulu. Pra-prosesnya apa? Apa yang terlibat di situ? Ya kan? Benar kan? Pra-proses kan sebelum proses loh. Apa yang terlibat di situ? Apa CCP-nya? Kemudian proses pengeringan, proses penggorengannya. Setelah itu pasca penggorengan.
Dan masing-masing itu kira-kira apa yang terjadi di situ, reaksi-reaksi kimia apa yang terjadi di situ. Otomatis kalau kita bicara reaksi kimia berhubungan erat dengan bahan yang kita pakai, kondisi operasi yang kita pakai. Benar nggak? Apa yang terlibat di situ? Pada saat pra itu kamu harus tahu apa yang terlibat di situ. Sehingga kamu bisa cerita nanti apa yang terjadi, yang terlibat di situ, apa yang terjadi pada saat proses. Setelah itu produknya seperti apa? Benar nggak? Ya. Hah? Ya, coba sekarang cerita pra-nya dulu, pra pengendalian mutunya. Berarti kamu apa yang harus kamu persiapkan, apa yang kamu sediakan pada saat kamu mau menggoreng. Gampang lah, menggoreng tahu misalnya. Ya kan? Ya apa? Pra-nya apa? Sebutkan aja. Coba ditulis. Pra-nya apa? Yang gampang menggoreng tahu kita deep frying, kemudian bahannya, kalau tahu, berarti apa orang kimia? Tahu itu apa? Kenapa tahu disebut jadi makanan sehat? Benar nggak? Pengganti daging. Ya, dianggap lebih sehat. Iya kan? Nah, di situ kan pasti ada kandungan kimianya dong. Karena dia mengandung kandungan kimia ini, resikonya pada saat kamu melakukan penggorengan, sangat memungkinkan muncul reaksi-reaksi apa? Gitu kan? Benar nggak? Muncul reaksi-reaksi apa? Nah, akibatnya reaksi-reaksi ini nanti setelah penggorengan apa yang akan terjadi? Paham? Ya. Ya, so. Ini penggorengan dalam keadaan atmosferik. Ya, atmosferik kan? Baiklah, goreng tahu katanya. Boleh, silakan. Yang lain catat ya, yang lain jangan dulu jawaban temannya, semampunya. Pertama untuk bahannya sendiri dulu dipersiapkan secara matang ibu, alatnya apa, bahannya apa, terus Ini ya, alatnya pakai apa? alatnya itu tergantung selera, kalau mau dipotong-potong seperti apa atau mau langsung goreng, tapi lebih baik untuk dikasih potongan kecil gitu kalau misalnya mau kotak agar matang sampai dalam. Terus sudah disiapkan, dicuci terlebih dahulu, ada yang cuci dan enggak, tapi lebih baik itu dicuci terlebih dahulu. Setelah itu misalnya mau dipotong, sambil dipotong kita siapkan dulu minyaknya biar panas. Jadi di situ ada tahu, potongan tahu, ada minyak. Ya. Oke. Ada apa lagi? Nah, Karena karena tadi ada minyak panas, berarti ada alat bakarnya kan? Ada bahan bakarnya kan? Ya. Oke, kemudian nah terus karena tadi tahu itu pengganti lauk yang lain, pengganti protein, pengganti ikan atau daging, pasti kan mengandung protein. Dan harus juga mengandung kadar air, ada kadar airnya. Nah, sehingga nanti setelah terus digoreng terus apa yang terjadi digoreng? nah, Selama selama pembuatan itu ada yang tadi dijelaskan, ada kondisinya, ada konversinya, ada radiasinya juga. Radiasinya mungkin langsung dari pemekarannya ke tangan kita, jadi kayak ada suasana panas gitu. Setelah itu ketika digorengnya lalu juga ada konveksinya juga. Jadi ketika kita memasak tuh, kalau misalnya memang pakai katel biasa, jangan disimpan ya. Terus apa? Susu. Ya, biasanya bahannya konduktor atau isolator, ya kan? Ya, kalau misalnya mengkonduktor, jangan disimpan di atas katelnya, nanti akan jadi reaksi konduksi. Terus setelah itu konveksinya juga pasti ada dari panasnya, kemudian melewati
karena lalu juga ini wajib tidak berizinkan ada minyak ya. Nah, nanti dari situ tahunnya karena ada reaksi fermentasi itu tahunnya di matang. Nah, akibat makanan itu maka kadar air minyak dari di medical atau tahu jadi tulang. Ada apa ya? Airnya kemana? Semua, itu ada proses semua Pak, ya kan? Terus dari ini. Setelahnya setelah proses pemadamannya itu bisa ada minyaknya tidak bercampur dengan tidak terlalu banyak minyak dalam tubuhnya. Terus reaksi apa yang terjadi pada saat proses ini? Kira-kira apa yang mengalami reaksi atau mengalami peristiwa apa di situ? Tadi kamu di situ ada apa? Ada tahu, ada apa lagi yang akan menyebabkan muncul reaksi-reaksi? Minyak panas, Ada minyak panas, tahu, tadi ada kandungan air, kandungan air, ada protein, mungkin juga ada lemaknya, ada tepungnya, itu kan tahu kan? Buat tahu ada kacang kedelai kan? Kemudian apa lagi? Minyak, air, ya, minyak, air, kandungan tahu. Nah, kira-kira reaksi apa yang terjadi? Anda tadi bilang tahunya pengen sampai matang, ya kan? Berarti Anda menggunakan suhu yang tinggi, ya. Bisa sampai berapa tuh? Sampai 150 sampai 200 derajat Celcius, banyak yang panas. Muncrat airnya. Karena ada jadi kandungan air kalau yang panas ya kan nyatu jadinya tahunya tuh ada yang apa kayak muncratnya keluar. Kalau muncrat itu kalau perbandingan airnya banyak, ini kan airnya sedikit. Airnya kan kita nggak kasih air kucurin, airnya dari tahu, jadi airnya Kan setelah apa yang tadi dibersihin jadi masih ada kandungan air. ya oke lah. Tapi tidak tergantung itu muncratnya sampai segimana ya. Sebetulnya nggak sampai muncrat banget ya, ada sih. Muncrat itu apa? Itu adalah molekul uap air sama ada sedikit minyak. Tapi kan minyak sama air nggak akan nyatu. Ya. Nah, sekarang reaksi-reaksi apa yang terjadi di situ berdasarkan kandungan itu? karena di dalam tahunya terdapat protein. Ketika protein itu terkena suhu tinggi, pasti ada reaksi itu. Itu bisa terjadi denaturasi protein. Ya, denaturasi protein atau polimerisasi. Ya, ada kalau Anda belajar kimia pangan nanti bisa paham ya apa itu polimerisasi. Kemudian apa lagi? Di situ ada air, berarti ada reaksi apa di situ? Penguapan atau juga ada minyak, ada air, ada protein, apa? Hidrolisis. Terus apa lagi? Browning, ya. Browning, oke. Terus ada lagi, minyak dipanaskan. Kemungkinan apa itu? Akan mengalami apa itu? Ya, adanya udara, suhu tinggi, oksidasi. Ya, oksidasi. Nah, itu memberikan efek terhadap tahu yang kita goreng. Kalau oksidasinya terus-menerus pada suhu tinggi, akibatnya bagaimana itu minyaknya? Mengalami perubahan struktur kimianya kan? Jadi sudah tidak sehat lagi. Itu tidak? Kenapa? Kenapa? Itu pun minyaknya kalau sering dipakai kan jadi berubah warna. Ya, berubah warna itu bisa dari apa namanya, campuran dari tahunya sendiri, dari bahan pangannya sendiri. Tapi yang jelas struktur kimianya itu berubah, mengalami oksidasi. Yang bahayanya kalau oksidasinya terus-menerus, ya muncul nanti kepengikan segala macam. Muncul senyawa-senyawa radikal. Dan ini ingat, frying ini apa? Secara batch kan, itu tidak. Secara ekonomi juga minyaknya itu kalau kita nggak pakai dibuang,
Anda bayangkan kalau di industri seperti itu. Ya, pertama minyaknya cepat rusak, makanan juga jadi rusak, mutunya jadi turun, kan tidak akan mengalami reaksi segala macam karena menggunakan suhu tinggi. Karena orang biasanya kalau menggunakan deep frying itu pasti pikirannya pengen matang, benar nggak? Pengen matang kan? Kayak tadi tahu pengen crispy. Coba lihat goreng tahu Sumedang misalkan, atau tahu Cianjur atau tahu apa. Itu kan deep frying, minyaknya nggak kira-kira kan? Kadang-kadang warnanya sampai hitam diterusin, tapi justru hitam itu bikin enak katanya, ya kan? Kayak goreng ayam tuh nggak usah ayamnya udah nggak ada, kita goreng minyaknya itu udah bikin dipanasin aja dikit udah wangi ayam kan? Udah nggak ada ayam di minyaknya. Kenapa? Karena aroma dari ayam udah pindah semua ke minyak dengan suhu tinggi berulang-ulang. Nah, di situ terjadi reaksi-reaksi yang menyebabkan mutu atau bahan-bahan kimia yang ada itu berubah dan mutunya turun. Tadi Anda menggunakan suhu tinggi, ya kan? Alatnya tadi kamu lihat, hanya apa gitu kan? Oke. Nah, sekarang Anda bandingkan di praktikum teknologi pangan, vakum frying. Oke. Udah praktikum kan? Nah, kira-kira apa yang membedakan? Semua praktikum nggak vakum frying? Praktikum nggak? Iya. Nah, coba lihat alatnya apa. Boleh buka catatannya lagi supaya Anda paham. Secara batch atau continue vakum frying? Batch. Ya. Kenapa orang bikin vakum frying? Enggak. Kira-kira kenapa? Tujuannya untuk apa? Anda kan pernah praktikum. Apa yang kamu goreng? Kentang. Coba siapa pembimbingnya siapa? Bu Alfi. Oke. Coba saya pengen tahu. Apa yang kamu persiapkan? Tujuannya untuk apa? Pertama di presiden dulu. Tujuannya untuk apa? Kenapa melakukan vakum frying tidak deep frying? Supaya suhu yang dipakai itu tidak dari biasanya kan kalau misalkan pakai pembayaran biasa itu pakai suhu yang lebih tinggi. Kalau pakai vakum frying itu lebih bisa menggunakan suhu yang lebih besar karena ada naik. Oke, karena vakum tekanannya berapa? 60. Tekanan dari suhu yang Anda pakai itu harus berapa? Otomatis karena Anda menggunakan, kalau frying biasa kan nguapnya alamiah, benar nggak? Ini pakai pompa vakum, disedot itu airnya, masuk ke pompa vakum, ada kondensor, betul nggak di situ? Iya. Uap airnya meskipun sedikit tapi uap airnya ada kondensasi, masuk ke air pendingin, begitu kan kurang lebih kan? Iya. Nah itu yang kamu bahas di situ, sehingga nanti otomatis produknya akan lebih baik harapan kita. Nah kira-kira apa yang kamu hitung, apa yang kamu kondisi operasi apa, parameter apa yang harus kamu perhatikan di sini? Kalau menggoreng biasa kan suhunya tinggi, udah gitu kan, minyaknya banyak, benar nggak? Barangnya bahan pangannya segitu, yang penting berapa banyak bahan pangannya, yang penting dia kerendam, gitu kan, benar nggak? Suhunya tinggiin, panas. Tapi kalau pakai vakum frying nggak gitu, nggak asal main suhu tinggi putar-putar, tapi ada perhitungannya di situ. Kira-kira apa? Kondisi operasi apa yang harus Anda perhatikan di sini? Pada saat praktikum apa nggak ada briefing dulu? Kondisi operasi apa yang harus Anda perhatikan? Ya, tekanannya berapa? Sehingga menghasilkan suhu mana nih? Suhu penggorengan. Benar nggak? Apa yang turun di situ? Sampai berapa suhu penggorengannya?
Karena kamu turunkan terlalu rendah juga nggak bisa juga, nanti nggak matang, benar nggak? Iya kan? Jadi harus Anda perhitungkan, kira-kira berapa. Otomatis kalau tekanannya diturunkan, titik didihnya turun kan? Baik minyak maupun air, benar nggak? Benar nggak? Tapi karena dia menggunakan pompa vakum, proses penguapan airnya itu lebih cepat tetap, karena dibantu oleh pompa tadi. Dan dia tidak akan melakukan emisi keluar, itu emisi kan, keluar kan, polusi kan, karena Anda menggunakan saluran yang ke vakum itu. Ya. Jadi di situ ada alatnya nambah itu, banyak itu bisa nambah 2 atau 3 macam itu alatnya. Ada vakumnya, ada mikrovakum, ada air pendingin, benar nggak? Kolam pendingin ada kan di situ kan? Misalkan suhunya kalau untuk vakum frying itu nggak boleh lebih dari 90 derajatan, benar nggak? Karena kalau segitu bahan pangan itu bisa rusak, apapun bahan pangannya. Berarti kamu harus mengatur suhunya tidak boleh dari 90, berarti kamu yang mainkan apanya? Tekanannya. Jadi coba nggak tekanannya dinaikkan, suhunya naik, resikonya gimana tuh ke makanan? Harusnya dicoba. Justru di situ ada variasi, betul tidak? Iya kan? Di situ ada variasi. Untuk makanan satu jenis makanan ya, misalkan kalau apel atau kentang semua, ganti lagi daging ya beda lagi gitu. Karena daging kan komposisi makanannya ya apa? Kandungannya juga berbeda. Tekanan vakumnya tuh berapa sentimeter Hg? Kalau Anda rubah ke sentimeter Hg, cek nggak? Kalau satuannya bar tinggal kamu ubah. Kalau saya biasanya menggunakan 65 sampai 70-an lah, kurang dari 80 cm Hg. Jadi kalau Anda rubah ke bar atau ke PSI itu berapa? Kecil tekanannya, nggak terlalu tinggi. Nah, titik didih minyak itu kalau kita lihat di sini yang frying biasa itu dari 100 ya 150 atau kurang dari 150 sampai 200 tergantung dari komposisi apanya minyak tuh. Komposisi apanya dari minyak? Kenapa minyak berubah bervariasi titik didihnya? Minyak goreng. Pangan. Tergantung dari minyak itu isinya apa? Nggak tahu. Pernah mendengar trigliserida? Pernah dengar nggak di teknologi pangan? Asam lemak? Minyak goreng ada yang banyak mengandung asam palmitat, ada yang mengandung asam butirat. Ester kan minyak itu kan trigliserida. Pernah mendengar? Hah? Di teknologi pangan? Nah, jadi kenapa minyak sawit dengan minyak sawit ya? Minyak sawit dengan minyak kelapa itu beda. Kan sawit juga kelapa kan, tapi beda kan? Minyak sawit dengan minyak kelapa itu berbeda. Harganya lebih mahal yang mana? Minyak kelapa biasanya. Karena kenapa? Karena kandungan trigliseridanya yang berbeda. Katanya lebih sehat. Tapi kalau digoreng terus-menerus ya nggak sehat juga. Nah, itu menyebabkan titik didihnya, variasinya minyak goreng berbeda. Nah, saya anggap misalkan 150 sampai 200 itu kalau frying biasa. Nah, pada saat divakum, kamu ukur nggak berapa itu? Pakai temperatur nggak? Pakai termometer nggak? Kamu ukur berapa itu suhunya? Suhu minyaknya. Ada sensornya kan? Anda bisa baca kan? Iya, di situ. Terjadi perubahan nggak? Itu harus di bawah 100 derajat Celcius. Di bawah 100 derajat Celcius, betul tidak? Di sensornya. Kalau belum, berarti tekanan yang kamu berikan belum pas.
teknik kimia. Itu yang saya sayangkan kadang-kadang praktikum. Itu permainan mengatur pompa vakum. Halo? Gimana? Ya. Paham nggak? Yang dimaksud sama saya paham nggak? Paham? Ya kan, itu kan permainan pompa vakum. Kan Anda tahu tujuannya vakum kali itu ya berarti permainan tekanan hubungannya ke suhu, ya kan? Tekanan suhu mengakibatkan operasinya reaksi-reaksi kimia yang terjadi itu seperti apa? Karena kita menggunakan bahan di situ ada tahunya, kalau tahu ada minyaknya, ada nanasnya dan sebagainya. Ya. Nah, sekarang bayangkan kalau vacuum frying yang secara batch tadi, ya kan? Anda gunakan di industri, misalkan industri gede-gedean, misalkan industri apa ya kemarin? Oke, industri di Indofood, atau di KFC, kentang dengan vacuum frying. Kan ada tuh industri yang jualannya cuma jualan keripik kentang aja, seabrek-abrek. Anda bayangkan kalau pakai vacuum secara batch. Mungkin secara mutu pangannya oke, tapi secara ekonomi mahal sekali. Alat fryingnya seperti apa, pemanasnya harus seperti apa, vakumnya harus tekanannya berapa dalam jumlah yang besar. Ya. Nah, sehingga kalau di industri, termasuk yang kemarin dijelaskan oleh Excel, dia menggunakan apa? Kalian dengerin nggak? Yang di Zoom? Dengerin nggak yang di Excel? Kita pengetahuan untuk Anda. Itu banyak sekali kan teknik kimianya. Jadi dia menggunakan apa? Jelas masih deep frying, tapi dia tidak menggunakan vakum. Ini masih frying ya, bisa Anda lihat reaksinya ada oksigen, udara ya, udara mengandung oksigen, ada oksidasi, ada ini adalah senyawa reaksi-reaksi kimia yang sangat memungkinkan. Kemudian ini reaksi-reaksi kimia yang terjadi. Jadi saya lihat ada beberapa, ada fotokopinya yang tahun lalu mungkin ya. Oke, mungkin hampir sama. Tapi jangan asal difotokopi kalau nggak paham ya. Nah, ini deep frying gambarnya. Goreng kentang. Ya, ini yang di di rumahan. Kemudian ini yang shallow, goreng tahu Jepang tofu ya. Kemudian ini flowchart vacuum frying, Anda perhatikan. Di sini dilakukan sentrifugasi kalau memang jumlahnya banyak, ya. Nah, kira-kira di vacuum frying itu apa yang membedakan dengan frying biasa? Dengan adanya tekanan dari produknya. Kan tadi disebut sama temennya pakai pompa nyedot apa tadi? Air ya, uap air. Ya. Ya, kenapa lebih renyah? Ya, terus kenapa dia lebih renyah?
Kalau tekanannya pas, itu kandungan air yang disebut dengan kandungan air menguap itu kandungan air yang di mana? Di dalamnya. Di dalam makanannya. Di dalam pori-porinya kan, kalau kita bicara makanan itu apa di dalam pori-porinya? Iya kan itu pori-pori kan. Nah sekarang dengan adanya kalau penggorengan biasa sangat memungkinkan air yang di dalam pori-pori itu tidak semua menguap. Coba aja kamu goreng tahu. Kayaknya kering kan? Tapi lama-lama kamu tekan gini masih ada kandungan air. Dengan ada campuran, tapi ada kandungan airnya. Kelihatan ada butiran air. Tapi kalau yang vacuum drying, pori-porinya sudah diisi, digantikan oleh siapa? Oleh? Iya, oleh kita. Pori-pori. Itu biasa. Crispy. Nah, itu yang membedakan. Jadi vacuum frying itu masih ada minyaknya tapi di bagian pori-pori. Itu tergantung dari ukuran pori-porinya. Dan kedua adalah tergantung Anda memainkan kanan. Itu lebih ringan. Nah, kayak nangka, apel itu adalah vacuum frying, khususnya nangka. Kamu suka lihat nggak di supermarket atau di mall-mall itu yang jualan hasil vacuum frying? Wortel, buncis, ya itu vacuum frying. Yang jadi apa? Crispy. Kenapa crispy ya? Karena ada minyaknya itu yang membuat crispy itu adalah minyaknya. Nah, ini kan betul alatnya? Digambar nggak lagi praktikum alatnya? Nggak digambar? Supaya Anda tahu mana yang menyebabkan vakumnya, kenapa suhunya Anda turunkan. Ada kondensasinya di sini, ada coolingnya, ada apa? Cooling pumpnya, ada vakum pumpnya. Ada air pendinginnya. Nggak digambar? Padahal Anda harus digambar itu gambarnya. Ya, harus digambar itu alatnya. Apa susunan alatnya. Atau paling tidak Anda punya kayak diagram alir seperti ini secara dimensional ya. Anda bandingkan gambar ini dengan alat yang ada di lab. Ngerti nggak maksud saya? Panahnya kemana? Oh ini ke sini, oh ini ke sini. Jadi nanti Anda tahu kira-kira yang harus diubah yang mana. Kalau terjadi kerusakan atau ada hambatan kira-kira di mana. Ya, jadi kalau praktikum itu alatnya harus dibuka dulu, harus dijelaskan dulu bagian setiap alat yang ada di situ. Oke. Nah, di industri pakai vacuum frying itu mahal sekali dan tidak ekonomi. Secara batch itu tidak ekonomi. Maka di industri termasuk di Indo, masuk di kacang atau apa yang di industri ya, kelas industri itu dia menggunakan continuous frying. Udah ada belum gambarnya di situ? Ada. Paham tidak dari gambar itu? Berarti ada 3 parameter yang penting di sini dari alat ini. Ada 3 poin yang penting di dalam alat ini. Apa? Ada 3 alat penting di sini. Alat apa? Ada 3 yang penting poinnya. Siapa yang ngomong tadi? Heat exchanger, combustor, and fryer. Combustor itu apa?
Iya, bahan bakarnya. Yang jadi bahan bakar itu apa? Apa? Ada apa itu? Iya, fuelnya bisa bensin, bisa minyak tanah, iya kan? Terus ada udara, jelas, combustion air. Ada satu lagi. Keluaran dari gas yang diresirkulasi lagi. Kenapa? Gas yang keluar diresirkulasi lagi. Di gas yang dari mana? Yang dari HE. Jangan dari HE, jauh banget dari HE. Saya penggorengan Ya? gas dari uap penggorengan. Iya, uap gas dari penggorengan. Uap gas dari penggorengan tuh, jadi gimana tuh? Frying vapor atau fuel gas disebutnya. Ini nih, fuel gas ada. Jadi dia tidak hanya meningkatkan mutu, tapi juga ramah lingkungan. Kenapa ramah lingkungan? Ya, jadi dia emisi tidak keluar. Juga akan menghindari, bukan, ada muncul apa biasanya? Bau yang khas, benar enggak? Itu akan ketarik semua. Ini baru dilihat dari sini, belum yang lainnya. Jadi dari sini pun selain pengendalian mutu produk pangannya juga dia bebas ramah lingkungan. Coba aja kalau Anda menggoreng, kan uapnya itu kadang-kadang kita menggoreng ikan aja, ikan apa yang ikan asin. Itu bisa bau sekompleks loh. Tetangga kecium. Mending kalau dikasih ini nggak dikasih lagi. Iya kan? Benar nggak? Nah ini enggak, kalau di industri bau kayak gitu ya ini dong, nggak masuk nggak dapat sertifikat HACCP dong. Ya kan sudah mengganggu lingkungan, benar nggak? Jadi dia harus ramah lingkungan. Walaupun baunya wangi. Ya sama aja, wangi kan menurut kita, orang lain kan belum tentu. Kayak wangi nangka kan kita senang, tapi orang lain kan yang selera. Maksudnya kalau lewat pabrik series tuh wangi coklat. Nah itu sebetulnya yang bocor. Tapi jadi khas. Tapi kita nggak apa-apa karena wangi. Tapi kalau bau, kita protes kan. Tapi secara lingkungan itu nggak boleh. Ini kan dia harusnya exhaustnya mungkin kurang tinggi, benar nggak? Exhaustnya kurang tinggi, harusnya tinggi kan dia hilang. Justru itu dia nangkring di mana? Nangkring di sekitar rumah penduduk pun udah nggak benar itu, benar nggak? Sekarang kebenaran saya wangi, kita senang wangi ya kalau nangkring Kiara Condong atau ke sana, iya kan? Yang mereka mau mana? Selatan, mau wangi cuma kalau bau, kan kita nggak ramah lah. Berarti exhaustnya kurang tinggi. Ya, jadi di sini sudah ramah itu masih baru sedikit di situ, belum yang lainnya. Oke, minggu depan terakhir kita teruskan lagi. Belajar lagi ya. Ini teknik kimianya banyak sekali. Oke, untuk hari ini cukup sekian yang online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.